Saya bilang nih gara-gara AI siswa jadi kurang kreatif. Gimana menurut Adin? Kalau kurang kreatif tuh menurut Adin sendiri sih betul, karena kalau AI itu apa yang dicari pasti keluar semua yang ditanyakan. Jadi siswa tuh nggak bisa berpikir kritis lagi gimana harus ngerjain tugas gimana ke depannya. Misalnya guru ngizinin pakai AI, Adin bakal gunain atau enggak? Pastinya digunain ya sih, karena semua murid itu pasti ingin menggunakan AI, tapi tergantung lagi. Kayaknya kalau misalnya guru yang izin pakai AI itu nggak bakal mungkin, karena zaman sekarang tuh anak-anak tuh udah banyak yang malas buat berpikir, malas buat literasi, apalagi tambah sekarang kabar-kabarnya ujian UN lagi kan. Makanya kita harus lebih banyak membaca gitu. Betul sih. Ya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys. Ini agak formal karena biasa baru pertama kali buat podcast. Oke ya, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Lama. Kali ini kami akan membahas tentang data AI bagi siswa. Jadi sekarang kita kedatangan tamu nih guys. Apa berlama-lama langsung aja ke topik pembahasan. Sekarang banyak banget yang pakai AI kan untuk tugas. Jadi menurut kalian gimana? Itu termasuk pintar atau curang? Kalau menurut aku sih curang sih. Tapi tergantung dampak AI itu sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positif, siswa itu bisa ngerjain tugas lebih cepat dan menghemat waktu biar bisa istirahat buat aktivitas selanjutnya. Tapi kalau dampak negatifnya, siswa itu nyari kerjaan tuh emang cuma mengandalkan AI, bukan mengandalkan kepintaran diri sendiri sih. Tapi kalau Java pernah nggak ketahuan guru gara-gara tugasnya pakai AI? Pernah. Jadi waktu belajar bahasa Indonesia, jadi setiap murid diwajibkan untuk memberikan pertanyaan tentang materi yang diajarkan saat itu. Jadi karena nggak tahu mau nanya apa, searching di AI. Jadi kan pas keluar sama guru, itu gurunya bilang kalau pakai AI itu nggak akan membuat siswa berkembang. Menurut Adin habis ya, suara hostnya agak habis ya guys. Menurut Alin nih AI itu menurut Alin nih AI itu membantu banget atau membuat kita jadi malas mikir? Tergantung kembali lagi kayak yang tadi ada positif dan ada negatifnya. Tapi yang lebih tepatnya membuat kita malas mikir sih, karena AI itu langsung apa kita cari langsung itu yang keluar, kita nggak bisa mikir jawabannya yang benar apa yang betul apa, karena kita beranggapan apa yang dikeluarin AI pasti itu yang betul. Kalau menurut Java, AI itu masa depan hebat buat dunia pendidikan atau justru mengancam pendidikan? Kalau bagi aku itu lebih ke mengancam pendidikan, karena siswa itu lebih ketergantungan ke hal-hal yang praktis dan lebih mudah. Menurut Alin nih sebagai anak siswa SMA 2, misalnya guru ngizinin pakai AI, Alin bakal gunain atau enggak? Pastinya digunain ya sih, karena semua murid itu pasti ingin menggunakan AI, tapi tergantung lagi. Kayaknya kalau misalnya guru yang izin pakai AI itu nggak bakal mungkin, karena zaman sekarang tuh anak-anak tuh udah banyak yang malas buat berpikir, malas buat literasi, apalagi tambah sekarang kabar-kabarnya ujian UN lagi kan. Makanya kita harus lebih banyak membaca gitu. Betul sih. Tapi kalau menurut Java, kalau AI bisa bikin tugas secara instan, apa masih perlu belajar tulis tangan? Sepertinya masih perlu, karena kita tidak boleh ketergantungan pada AI. Karena ya itu nggak seluruhnya ada. Kalau bagi Ida, pernah nggak Ya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys. Ini agak formal karena biasa baru pertama kali buat podcast.
Oke ya, selamat ya. Kalau Dafa pernah nggak ketakuan dulu gara-gara buat tugas pakai AI? Pernah. Contohnya Jadi pas apa? Cerita dong. Jadi pas itu lagi ngerjain tugas bahasa Indonesia Sama guru apa tuh nama gurunya? juga. Jadi di tiap murid harus memberikan pertanyaan untuk materi pada saat itu. Karena nggak tahu mau nanya apa, jadi searching lah di AI. Ya, kita sama ibunya. Itu kata ibunya, kalau lah ya, Apa kata ibu ya malah aku? ya malah mau tuh. Apa kata ibu ya apa? Kalau AI itu nggak akan buat siswa jadi berkembang. Terus Ada yang bilang nih gara-gara AI siswa jadi kurang kreatif. Gimana menurut Adin? kalau kurang kreatif tuh menurut Aden sendiri sih betul, karena kalau ya itu apa yang dicari pasti keluar semua yang ditanyakan. Jadi siswa tuh nggak bisa berpikir kritis lagi gimana harus ngerjain tugas gimana ke depannya. Oke. Ya. Ya sudah. Ya guys, sudah. Kok rasa kenal HP? Masih direkam? Masih. Iya. Iya. Ya lanjut ya. Woi. Sekarang dulu. Kamera kan agak-agak satu. Kalau bagi Dafa, kalau misalnya di SMA 2 atau di sekolah yang mana guru ngizinin pakai AI buat tugas, itu langkah maju atau langkah yang menyusahin pendidikan? Oke, kalau bagi aku itu lebih ke merugikan. Kenapa? Karena siswa itu lebih mencari hal yang praktis, hal yang lebih mudah. Jadi siswa itu nggak mau berpikir yang membawa waktu. Gitu ya. Menurut Adin nih, AI itu termasuk ancaman masa depan atau peluang emas? Lebih ke ancaman masa depan sih, karena anak-anak tuh nggak bisa berpikir kritis lagi gimana cara ngadepin situasi, nggak bisa berpikir kalau misalnya ini gimana cara mecahin masalahnya, tapi lebih ke tergantung ke AI gitu. Kalau menurut kalian berdua, guru bakal tetap dibutuhin atau Agak-agak merugi ya Pak. kalau menurut kalian berdua, guru bakal tetap dibutuhin nggak kalau semua mapel udah ada pakai AI-nya? Atau malah guru yang harus mengubah cara mengajarnya? Kalau menurut Arin sih, AI itu penting juga. Sebenarnya kita juga harus mengikuti zaman perkembangan. Kalau misalnya guru stuck di zaman yang lama itu, murid-muridnya bakal ketinggalan juga. Tapi kalau misalnya guru mengikuti zaman perkembangan, AI itu juga bakal dibutuhin. Tapi yang paling penting itu guru pasti masih dibutuhin gitu, karena AI itu cuma bisa ngajarin ilmu pengetahuan, nggak bisa ngajarin karakter-karakter atau cara berpikir yang diajarkan seperti guru-guru biasanya pada kita. Kalau menurut aku sih, guru itu tetap dibutuhkan karena guru dapat membantu interaksi antar siswa dan mengembangkan karakteristik siswa dan mengembangkan kreativitas siswa serta emosionalnya. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar AI dapat berguna juga.
Contohnya seperti menggunakan ASR sebagai alat bantu, fokus pada keterampilan yang tidak dapat dilakukan AI. Terima kasih ya Agit dan Dava. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Guys. Semoga ada episode selanjutnya di podcast apa nih namanya guys? Cari Cari teman. teman. Sip.